Hai good people, jumpa lagi di Mary's Kitchen. Setelah 1 minggu aku vakum, kali ini aku share resep kue nastar yang bentuknya cantik banget, rasanya juga enak, langsung lumer saat dimakan. Padahal di sini aku pakai bahan-bahan yang ekonomis. Dan di sini aku kasih tahu tips cara membuatnya buat kalian yang pemula. Nah, penasaran dengan cara membuatnya? Yuk langsung aja simak videonya. Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Langsung aja di screenshot. Langkah pertama, semua bahan keringnya aku ayak dulu, dan di sini aku pakai tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru. Kalian bebas merek apa aja, tapi kalau bisa protein rendah. Jadi setiap membuat kue, diusahakan tepungnya diayak dulu supaya tidak ada bahan-bahan yang menggerindil. Dan tepung maizenanya, susu bubuknya juga diayak bersamaan. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut step 2, siapkan wadah dan tuang palmia butter margarin. Jadi kalau buat nastar itu jangan 100% menggunakan butter supaya hasilnya lebih kokoh, lebih firm, tidak gampang hancur saat dipanggang. Dan di sini aku pakai butter Holman karena ini lebih murah dari yang merek mahal. Ini harganya 20 ribuan, bisa 2 kali pakai. Dan tepung gula halusnya juga diayak karena biasanya tepung gula ini juga ada bahan-bahan yang menggerindil. Nah, yang seperti ini jangan sampai terikut ke dalam adonan, jadi harus disaring. Dan untuk mengaduknya aku hanya pakai whisk, nggak pakai mixer sama sekali. Karena kalau pakai mixer juga cuma semenitan, ya nggak masalah. Kalau pakai tangan langsung lebih manual dan lebih terkontrol. Dan ini diaduk sebentar aja, yang penting butter dan tepung gula halusnya sudah menyatu. Dan tambahkan 2 butir kuning telur dan diaduk sebentar. Dan kalau konsistensinya sudah seperti ini, tinggal tambahkan tepung yang sudah diayak tadi bersamaan tepung maizena dan susu bubuk. Dan diaduk sebentar aja, yang penting menyatu semuanya. Jadi jangan sampai over dalam mengaduk, dan jangan juga pakai tangan, harus pakai whisk atau gunakan spatula untuk menyatukan semua bahannya. Dan ini sisa tepungnya, langsung diaduk aja sampai merata. Dan kalau tampilannya sudah seperti ini artinya adonannya sudah merata, dan saat dipegang, dibentuk, tidak menempel di tangan sama sekali. Untuk selai nanasnya aku sudah siapkan dan aku sudah bulat-bulatkan seperti ini, perbulatannya 3 gram. Dan untuk kulitnya aku pakai takaran sendok sebesar 7 gram. Kalian bisa pakai timbangan, tapi menurut aku pakai takaran sendok ini lebih praktis, cepat, dan sama semua ukurannya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan kulitnya habis. Dan aku selalu menyapa kalian yang baru pertama kali mampir di Mary's Kitchen. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan dukungan kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih. Kalau adonannya sudah jadi, ambil satu adonan, kemudian dibulat-bulatkan, dipadatkan seperti ini, dan beri ruang tengahnya.
Tambahkan selai nanas, kemudian dibulat-bulatkan lagi. Dibulatkan ini serapi mungkin supaya tampilannya bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dan ini semua adonannya sudah jadi, sudah dibulatkan serapi mungkin. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku sudah panaskan oven selama 10 menit. Dan di sini aku panggang dengan posisi bagian tengah. Jadi setiap oven tuh berbeda-beda, tapi di sini aku menggunakan oven Mito, jadi aku pakai suhu 130. Aku panggang selama 15 menit dengan api bawah. Kalau kalian punya oven Mito sama seperti saya, kalian bisa menggunakan temperatur 130 dengan api bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit, nastarnya dikeluarkan dan didinginkan suhu ruang sebelum diolesi kuning telur. Sambil menunggu itu kita bisa menyiapkan olesannya. Aku pakai 2 buah kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan 3 tetes pewarna kuning tua. Kemudian diaduk-aduk sampai seperti ini konsistensinya dan diolesin ke masing-masing nastarnya. Dan aku pakai 2 kali olesan supaya tampilan kuningnya lebih bagus. Jadi untuk mengolesi kuning telurnya, teman-teman pastikan kondisi nastarnya sudah dingin atau suhu ruang. Kalau masih hangat, jangan lakukan olesan karena ini nanti akan meresap dan bisa merusak kue nastarnya. Dan ini adalah nastar pertama sekali saya buat dan puji Tuhan ini berhasil, tidak ada gagal sama sekali. Jadi teman-teman boleh mencoba dengan resep yang saya gunakan. Dan ini adalah olesan keduanya. Tapi pastikan dulu olesan yang pertamanya sudah kering ya. Dan ini sudah diolesin semua, kemudian panggang lagi di oven selama 7 menit dengan api atas, suhunya 100. Ini kuenya sudah matang dan siap dikeluarkan dari oven. Tampilannya cantik banget. Supaya lebih cepat dingin, aku pindahkan ke cooling rack sebelum dimasukkan ke dalam toples. Dan kalau mau lihat seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Dan ini aku susun serapi mungkin dan kelihatan juga hasilnya banyak. Padahal aku pakai bahan-bahan yang ekonomis dan yang pasti hasilnya memuaskan, enak banget. Kue nastar ini cocok disajikan pada saat perayaan-perayaan besar seperti Lebaran ataupun Christmas, dan ini bisa juga dijadikan ide jualan karena aku mau menggunakan bahan-bahan yang ekonomis. Dan di sini aku masukkan ke dalam toples dan aku pakai toples yang ukuran 400 ml. Kemudian disusun serapi mungkin.
Dan ini adalah toples yang ketiga. Jadi isinya lumayan banyak. Aku bisa dapat 3 toples dengan ukuran per toplesnya itu 400 ml. Dan ini kalau disusun cantik banget, rasanya juga enak, gak kalah dengan nastar yang pakai butter yang mahal. Oke guys, selamat mencoba ya. Kalian pasti bisa karena ini gampang banget dan bahannya juga ekonomis. Kalian bisa bikin di rumah. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata aku mengucapkan thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. God bless you all. Happy Eid Mubarak.